Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, senang sekali hari ini saya Korea Hafizah kembali membersamai Anda dalam Bincang iNews. Pemirsa, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai gula. Nah, tentu siapa yang tidak tahu gula ya. Gula ini adalah salah satu dari ingredients makanan yang tentunya selalu ada kalau boleh saya katakan, terutama di Indonesia. Tapi kabar-kabarnya si gula ini si manis yang membunuh. Waduh, kenapa bisa seperti itu ya? Padahal di era milenial ini juga makanan-makanannya penuh dengan gula. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa sih gula ini bagi kesehatan si manis yang katanya banyak menimbulkan penyakit atau boleh saya katakan si manis yang membunuh. Cukup ekstrim juga ya topik kita kali ini, tapi saya bersama Bapak Dr. Adi Suryana SPPD, dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Awet Muda Kabupaten Lombok Barat. Kita sapa dulu Pak Dokter. Halo Pak Dokter. Halo. Kabar baik Pak Dok? Baik, luar biasa. Luar biasa sehat ya. Kita kalau bersama Pak Dokter bawaannya selalu ingin sehat juga ya. Selalu terbawa juga bagaimana resep hidup sehat dari seorang dokter begitu. Oke, tapi ini kita ngomongin tentang gula Pak Dok. Gula ini boleh saya katakan mungkin hampir setengah dari masyarakat terutama di Nusa Tenggara Barat mungkin semua mengkonsumsi gula dan itu penikmat gula saya katakan. Tapi ngomong-ngomong tentang gula ini seperti apa Dok? Kenapa topik kita ini si manis yang membunuh? Apa yang menyebabkan gula ini dikatakan membunuh? Oke, sebenarnya kita harus tahu gula itu apa sih sebenarnya. Sebenarnya gula itu adalah suatu komponen paling sederhana dari karbohidrat. Karbohidrat, Jadi kalau kita lihat karbohidrat, saya diet karbo. Nah, diet rendah apa diet tinggi sebenarnya kan. Nah, gula itu salah satu komponen yang paling sederhana karena kecil dia. Nah, dan gula itu banyak kalau kita bilang, dok isinya glukosa, dok isinya apa? Padahal ternyata kalau pemanis itu banyak jenisnya. Ada sukrosa, ada fruktosa, ada glukosa. Dan itu yang terkandung di dalam gula? Dalam gula. Nah, kadang-kadang kalau kita bilang gula putih itu apa kandungannya? Biasanya gula putih itu kandungannya adalah sukrosa. Jadi ada komponennya agak besar sehingga akan diubah lebih lama lagi di dalam tubuh menjadi glukosa. Nah, glukosa ini yang nantinya akan menjadi bahan dasar untuk pembentukan energi kita. Nah, energinya, tapi kadang-kadang banyak sekali masyarakat kita yang mengkonsumsi gula berlebihan. Padahal sebenarnya mungkin aktivitasnya ringan, mungkin hanya belajar, mungkin tidak bekerja keras, bukan buruh bangunan, bukan sesuatu yang bekerja menggunakan otot dan menghasilkan yang memerlukan energi yang cukup besar. Nah, oleh karena itu, misalnya kayak kita cuma ngobrol aja, tapi minumnya teh manis isinya gulanya 6 sendok, itu salah sudah. Itu karena apa yang kita keluarkan, apa yang kita bakar tidak sesuai dengan apa yang kita masukkan itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya gula ini berbeda-beda ya Pak Dokter ya. Oke, ada gula putih, kemudian gula yang kita pakai setiap harinya itu biasanya agak kemerah-merahan ya, agak coklat. Tapi kalau baiknya Pak Dok, apakah gula ini memang diperlukan dalam makanan misalnya atau memang sama sekali tidak boleh? Oke, kalau kita sebagai orang Asia ya, tentunya taste itu penting ya. Betul. Nah, mungkin kalau misalnya sudah pernah tinggal di luar negeri atau bagaimana, taste itu tidak terlalu, yang penting alami. Tapi kalau orang Indonesia kalau nggak ada rasa-rasa nggak makan dong. Karena bilang restorannya nggak enak, biasanya begitu kalau nggak enak. Padahal sebenarnya lebih dominan karena ada ingredients ataupun micin ataupun penyedap rasa lainnya. Nah, gula itu sangat penting sebenarnya. Gula itu penting ketika tidak ada asupan energi lainnya. Misalnya dia hanya makan nasi sedikit, terus pekerjaannya berat, langsung banyak beban pikiran, misalnya stres, tension, banyak pekerjaan yang harus dikerjakan karena kita energi tidak hanya sebatas untuk bergerak, tapi untuk berpikir juga. Kalau kadang-kadang kalau kita habis makan baru kita bisa berpikir, biasa seperti itu. Nah, kadang-kadang kita lihat situasinya. Kalau secara Kementerian Kesehatan menyarankan itu gula itu adalah 4 sendok makan setiap 4 sendok makan setiap hari. Jadi kurang lebih 1 sendok makan itu sama dengan 50 gram. Jadi 50 gram 4 sendok jadinya totalnya sekitar 200 kilokalori untuk satu harinya. Karena rata-rata kita diperkirakan masyarakat Indonesia itu membutuhkan total kalori adalah 2000 kalori, diperlukan gula hanya 10% dari totalnya. Waduh, tapi kita kesehariannya satu cangkir teh saja itu bisa 6 sendok Pak Dok. Nah, itu belum pagi, siang, malam, habis itu sisanya lanjut boba, langsung belum makanan juga. Makanan lain dan yang manis-manis. Jadinya itu yang diperhatikan kadang-kadang
Maka dari itu, kenapa gula itu bisa membunuh? Ya nanti komplikasinya kelebihan gula itu yang kita akan bicarakan. Oke, tapi ngomong-ngomong tentang gula ini menghasilkan energi ya Pak Dokter ya, Benar dibutuhkan sekali. untuk energi. Pak Dokter, kalau saya pribadi, saya ini pengidap darah rendah Pak Dok. Jadi kalau misalnya ngerasa udah agak puyeng gitu, saya minum air gula, itu gimana Pak Dok kira-kira? Oke, sebenarnya kalau kita merasa dok harus dicek dulu pertama kali, memang beneran gula darahnya rendah atau tidak. Kalau setelah dicek memang Memang gula darah rendah nggak masalah, bisa saja gula darah rendah itu banyak pemicunya. Bisa karena memang tidak makan sebelumnya atau makannya secukupnya tapi spending kalorinya yang kita butuhkan dalam satu hari itu terlalu banyak, jadi kita kekurangan defisit kalori, jadinya ketika kita makan sesuatu yang manis diperbolehkan. Nah, jadi nggak harus mentok segini aja, kita kalorinya segini aja, takutnya malah lemes, malah pingsan, itu bahaya. Jadi tergantung kebutuhan Pak Dokter. Benar sekali. Oke, ditahan lagi Pak Dokter, nanti kita akan berbincang-bincang juga seperti apa penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gula ya, komplikasi disebabkan oleh gula. Kita jeda dulu Pak Dokter. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali masih di Bincang iNews.